Tawaran dek nani. Asdin bawaan. Wah, anda ada. Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ja'ala bani Adam bil ilmi wal akhlaq. Assalatu wassalamu ala ahsanil akhlaq wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu fi yaumil mutlaq. Amma ba'du. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin yang kami banggakan, dewasa ini Islam sebagai sebuah institusi keyakinan telah dihadapkan pada persoalan yang pelik, baik yang bersumber dari pemahaman internal umat Islam itu sendiri maupun dari kesan stereotip tentang Islam dari kalangan eksternal sebagai akibat dari pemahaman yang tidak benar tentang Islam. Sejumlah stigma dan kesan-kesan yang tidak sedap mulai menampar wajah Islam, dimulai dari pandangan bahwa Islam tidak siap dengan perbedaan. Umat Islam tidak toleran, umat Islam anarkis, dan sebagainya. Pandangan-pandangan seperti itu tentu bukan tanpa alasan, karena sejumlah peristiwa yang terjadi di tanah air misalnya terindikasi ditunggangi oleh gelagat mentalitas keberagamaan yang tidak dewasa, bahkan kekerasan dan tindakan anarkis yang terjadi justru dilakukan dengan mengatasnamakan agama dan kepentingan Tuhan, sementara kekerasan, anarkisme jelas kontradiktif dan kontraproduktif dengan pesan-pesan damai Islam dan nilai-nilai ilahiyah. Oleh karena itu, menampilkan wajah Islam yang rahmatan lil alamin adalah judul dari syarahan Quran yang akan kami sampaikan. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin yang kami banggakan, Bapak Islam sebetulnya mengandung makna damai, sejahtera, selamat, tunduk dan patuh. Oleh karena itu, orientasi Islam adalah membimbing manusia menemukan kedamaian, kesejahteraan melalui sikap tunduk dan patuh pada aturan-aturan Allah
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada kami utus engkau Muhammad melainkan rahmat bagi sekalian alam. Dewan hadirin yang kami hormati, hadirin yang kami banggakan. Dalam ayat tadi Allah menegaskan bahwa tugas Nabi Muhammad adalah sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Demikian juga dengan risalah yang dibawa. Dengan kata lain, Islam diturunkan Allah sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Lawan dari kata rahmat adalah bencana dan malapetaka. Oleh karena itu, secara redaksional, penggunaan bentuk hafiyah atau penyadaan dalam ayat tadi memberikan pemahaman sekaligus penegasan bahwa Islam diturunkan Allah tidak untuk menimbulkan bencana dan malapetaka, melainkan untuk menebarkan cinta dan kasih sayang. Dari sisi ini, jelaslah bahwa ruh Islam adalah cinta dan kasih sayang, bukan kekerasan dan anarkisme. Islam menghargai perbedaan, sekaligus memandang perbedaan itu sebagai anugerah Allah yang agung dan penuh makna. Tugas manusia untuk menghormati perbedaan dan kewajiban itu. Kemajukan bukanlah virus yang berbahaya. Sebaliknya, kemajukan merupakan bahan ujian bagi orang-orang yang akan mendapatkan rahmat Allah, dan rahmat Allah yang telah menyebabkan seorang menjadi rendah hati dan tidak memandang dirinya sendiri yang paling baik. Inilah sikap objektif yang semestinya lahir dari mentalitas seorang muslim. Harus diakui, berbagai persoalan bermasalah selalu diawali oleh sikap curiga, di mana setiap kelompok merasa diri paling baik dan paling benar, sehingga menghilangkan rasa saling hormat dan mengiringan jauh dalam permusuhan. Sejatinya perbedaan harus dihormati dan dihargai, sebab Allah justru telah memilih perbedaan sebagai instrumen mekanisme penciptaan dalam rangka mewujudkan dinamika kompetisi. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Walau syaa Allah laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum." Walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ila Allah
menegaskan bahwa keberagaman merupakan kancah ujian dan kompetisi sekaligus untuk mencapai keseragaman kebaikan. Ayat tadi juga mengandung pesan moral bagi kehidupan setiap muslim untuk membangun sikap saling menghargai, sebab Allah menunjukkan kebaikan melalui cara dan dalam wujud yang beragam. Hal ini misalnya dalam penggunaan kata khairat. Bentuk jamaah ini kemudian menunjukkan bahwa kebaikan yang dimaksud tidaklah tunggal, melainkan banyak. Dengan demikian, kebaikan dan kebenaran bukanlah dominasi kelompok tertentu, tetapi kebenaran dan kebaikan bisa saja datang dari siapa saja dan dari mana saja. Dewan Agung yang kami hormati, hadirin yang kami banggakan, akhirnya uraian ini dapat kami simpulkan bahwa Islam adalah agama damai dan penebar rahmat. Islam tidak membenarkan anarkisme sebagai jalan menuju Tuhan. Sebaliknya, Islam dengan tegas menekankan sikap kasih sayang dan saling menghormati. Islam tidak hanya menuntun persaudaraan